Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Buya Yahya, semoga Allah memberikan umur yang panjang kepada Buya. Amin. Dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat, terutama urusan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Buya, jika ada suatu yayasan di mana yayasan itu memiliki beberapa program seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Tapi mereka menggabungkan zakat, infak dan sedekah itu dalam satu rekening yang sama. Dan program ini diiklankan lewat media sosial. Di mana untuk mengiklankan ini kita harus bayar, tentunya dengan uang yang tidak sedikit. Lalu uang untuk kita mengiklankan itu dipakai dari uang donatur. Di mana si donatur itu tidak tahu bahwa ada sebagian uangnya dipakai oleh pihak yayasan untuk iklan tersebut. Tentu perbuatan itu tidak benar. Lalu ada juga program lain yaitu tahfidz, di mana program ini untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan program ini gratis. Biaya operasional seperti beli meja, alat tulis dan sebagainya juga menggunakan uang donatur. Dengan adanya program tahfidz ini bertujuan untuk menyelamatkan uang donatur. Tapi dari pihak yayasan kepeduliannya sedikit terhadap program tahfidz ini. Nah, yang jadi pertanyaannya Buya, apakah kita yang di dalamnya yang ingin menjalankan program tahfidz, tapi dalam naungan sebuah yayasan itu yang kita sudah tahu tidak baiknya perilaku yayasan itu, apakah kita tetap harus menjalankan program tahfidz ini atau sebaiknya kita pergi karena tahu kalau kita masih dalam naungan yayasan tersebut? Mohon bimbingannya Buya. Bismillah. Yang pertama adalah bagi siapapun yang ngurusi lembaga yang bakal menampung dana-dana dari orang banyak yang dengan macam-macam niat, maka harus waspada, jangan dicampur tanpa ilmu. Sebab masrafnya zakat, kalau zakat beda penyalurannya. Atau hibah atau wakaf yang khusus untuk sekelompok juga penyalurannya sangat khusus. Ada yang sifatnya umum, nah, maka harus dibedakan. Jangan dicampur antara rekening zakat, rekening sedekah biasa, sedekah sunnah atau hibah dicampur, jangan. Kalau Anda mencampur, akhirnya duit zakat Anda gunakan untuk yang tidak berhak menerima zakat, Anda zalim dan dosa besar. Salah menyalurkan zakat adalah dosa besar. Kalau harta atau kalau sedekah sunnah hibah itu bisa saja diberikan kepada masraf zakat karena mungkin di dalamnya orang fakir. Tapi zakat ini harus waspada. Maka tolong Anda rekening zakat sendiri dan zakat disalurkan kepada yang berhak. Kaum fakir miskin. Bukan untuk makan santri. Santrinya miliarder juga kok, ngapain dikasihkan santri? Kecuali santri fakir karena kefakirannya, itu pun ada aturannya. Bukan ditumplok dicampur aduk begitu. Jadi hati-hati yang ngurus zakat. Kemudian jika sedekah itu dikhususkan untuk anak yatim, harus Anda salurkan ke yatim. Maka sebagian lembaga tidak menerima rekening anak yatim, tidak menerima bantuan untuk anak yatim. Karena apa? Di dalamnya bukan anak yatim semuanya, susah ngaturnya. Kalau anak yatim, rekening khusus anak yatim, diberikan pada anak yatim secara khusus nanti. Yang belum balik, ayahnya meninggal. Kemudian selebihnya adalah umum, untuk bikin rekening umum untuk kepentingan lembaga baru oke. Untuk kepentingan lembaga, makan santri oke, uang barokah gurunya oke. Kebutuhan-kebutuhan oke. Termasuk untuk pengembangan tadi, kalau ternyata nanti yang bekerja untuk mencari dana, untuk mengamati dana itu untuk dibayarkan dari situ boleh. Yang administrasinya yang ini boleh diambilkan dari situ. Itu kalau sifatnya umum. Tapi kalau ada zakatnya dan anak yatim, tolong dipisah itu. Makanya di sini ada namanya infak center, itu untuk umum. Kalau sudah infak center umum ini untuk penggunaan untuk operasional pondok, makan santri segala macam dari sini. Tapi rekening zakat beda. Dan kita tidak buka anak yatim di sini, anak yatim tidak kita yatimkan. Anak yatim bapaknya kita para asatid semuanya. Baik, jadi seperti itu. Kemudian jika Anda menemukan di lembaga tersebut ada ketidakcocokan dengan syariat, Anda jangan lari dong. Anda benahi, Anda usulkan. Dan hati-hati kepada para pembimbing, para guru, para pengayom, harus waspada urusan halal haram.
Jangan mentang-mentang Anda pimpinan teratas selalu ngatur seenaknya sendiri, hati-hati. Hitungannya ada di hadapan Allah. Dan setan menjerumuskan ustadz tidak dengan cara berbuat jahat seperti mabuk, judi dan yang lainnya, adalah dengan cara zalim di sini. Penyalurannya salah. Penyalurannya salah, hati-hati. Oh, setan senang di sini, ustadznya seenaknya sendiri. Bukan disalurkan kepada yang bukan berhak. Seperti itu. Jadi intinya bahwasanya waspada dalam hal ini. Kemudian jika Anda menemukan kejanggalan, maka orang berjuang nggak boleh nyerah dong. Besarkan dong yayasan yang Anda bersamanya. Anda berikan usulan, bikin tulisan, bikin surat atau ngadep, menyampaikan. Atau mungkin Anda yang lemah ilmu, sebetulnya kiainya sudah sangat tahu, sudah benar, cuman Anda saja nggak paham. Bisa jadi begitu. Jadi Anda tanya, duduk dengan beliau, yang nggak boleh adalah langsung menghukumi pengurusnya adalah jahat, jelek, itu tidak benar. Kalau ada tanda-tanda menurut Anda salah, Anda diskusikan. Karena di dalam menyalahkan kaidahnya langkah pertama adalah memtahqiq dulu. Mengecek kembali, jangan-jangan yang salah kita bukan di pengurus yayasannya. Seperti itu ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari haram. Menjauhkan kita dari berbuat zalim. Dan semoga Allah memilih kita menjadi pejuang baginda Nabi. Yang mengayomi umat baginda Nabi. Mengajari umat baginda Nabi, berdakwah untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW karena Allah. Wallahu a'lam bishawab.